Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mirza Ayu Mareta dengan NIM 182210101111, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya sedang menjalankan tugas pengabdian masyarakat yaitu KKN Back to Village 3 tahun 2021. Dan tematik yang kupilih berupa program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19 dengan dosen pembimbing lapang yaitu Bapak Hatsikul Abror SSI MT. Yang pertama yaitu pendahuluan. Polemik pandemi COVID-19 saat ini dirasakan dampaknya oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah seperti adanya kebijakan PPKM. Di bidang ekonomi, hampir dari semua sektor usaha yang dilakukan oleh masyarakat mengalami penurunan. Salah satunya yaitu usaha mikro, kecil, menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Penurunan pendapatan masyarakat selama pandemi juga mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat yang juga menurun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan operasional dari UMKM. Untuk itu, di sini saya berusaha mendampingi salah satu pemilik usaha keripik pisang yang sedang mengalami dampak akibat pandemi ini. Berikut merupakan profil sasaran yang kudampingi bernama Ibu Sugiyati selaku pemilik usaha keripik pisang yang beralamat di Dusun Kebonan, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang dengan bidang usaha yaitu makanan ringan. Berikutnya merupakan metode pelaksanaan. Yang pertama ada tahap persiapan di mana pada tahap ini itu berupa observasi, potensi, dan permasalahan serta pemaparan program kerja kepada sasaran. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan berupa pelatihan dan juga pendampingan proses produksi, dan yang terakhir tahap evaluasi. Dan pada tahap ini, saya mengevaluasi program kerja yang telah saya jalankan selama kurang lebih 1 bulan ini. Lalu, tahap persiapan ini dijalankan pada minggu pertama. Yang pertama, saya mengobservasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha. Yang pertama yaitu kurangnya minat pembeli akibat dampak pandemi. Yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan terhadap strategi pemasaran, khususnya dalam digital marketing. Dan yang terakhir, produk yang dijual masih belum memiliki brand dan kemasan yang menarik. Melalui observasi permasalahan tersebut, saya berusaha mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sasaran dengan memaparkan beberapa program kerja yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan digital marketing sebagai media pemasaran. Yang kedua, mengganti kemasan produk menjadi menarik lagi. Yang ketiga, memberi brand pada kemasan produk. Dan yang terakhir, menambah varian rasa dari produk milik sasaran. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan yang saya lakukan pada minggu ketiga hingga minggu keempat. Program kerja yang saya jalankan yang pertama yaitu pendampingan proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan, pencucian hingga bersih sampai tidak ada getahnya, lalu dilanjutkan yang terakhir itu proses pengirisan dan langsung penggorengan. Selain mendampingi proses produksi, di sini saya melaksanakan kegiatan pelatihan kelas KKN. Kelas KKN-ku yang pertama berupa pelatihan mengenai digital marketing. Kelas KKN ini ditujukan untuk memberi pelatihan kepada sasaran mengenai strategi pemasaran yang tepat melalui digital marketing. Produk sasaran sebelumnya itu hanya dijual di sekeliling rumahnya saja, sehingga dengan adanya pelatihan ini, sasaran akan diajarkan mengenai pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp bisnis, serta marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Di sini sasaran juga diajarkan bagaimana cara membuat dan mengoperasikan media sosial sebagai sarana pemasaran secara digital. Selanjutnya, kelas KKN keduaku berupa pelatihan mengenai pembuatan logo dan brand untuk meningkatkan brand awareness. Produk milik sasaran sebelumnya itu belum memiliki nama brand serta logo, sehingga dengan adanya pelatihan ini, sasaran akan diajarkan bagaimana cara membuat logo dengan menggunakan aplikasi Canva. Logo dan brand ini difungsikan sebagai tanda kepemilikan produk sekaligus untuk identitas suatu usaha agar produk dapat dikenal oleh pembeli.
Selanjutnya, kelas KKN ketigaku berupa pelatihan mengenai inovasi produk untuk meningkatkan kualitas produk milik sasaran. Produk sasaran sebelumnya itu hanya memiliki satu varian rasa, yaitu original. Sehingga dengan adanya pelatihan ini, sasaran akan diajarkan mengenai varian rasa apa saja yang bisa digunakan dalam produk olahan keripik pisang. Dan yang terakhir, kelas KKN-ku berupa pelatihan mengenai packaging. Kelas KKN ini ditujukan untuk memberi pelatihan mengenai kemasan produk yang menarik untuk meningkatkan minat konsumen. Selain itu, di sini saya juga menjelaskan mengenai jenis dan macam-macam kemasan serta fungsi dan manfaat kemasan produk dalam strategi pemasaran. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan produk keripik pisang pelaku usaha memiliki kemasan yang lebih menarik lagi. Selanjutnya, di sini saya melaksanakan kegiatan foto produk, di mana kegiatan ini dapat melatih pemilik usaha agar dapat mengambil gambar yang bagus serta enak dipandang. Foto produk bertujuan untuk membuat orang yang melihat itu jadi tertarik untuk membelinya. Selain itu, di minggu keempat, saya juga melaksanakan kegiatan sosialisasi produk ke masyarakat umum. Di sini, saya membantu proses pemasaran produk, baik melalui media sosial maupun secara offline ke toko-toko atau warung terdekat. Tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi yang saya jalankan di minggu terakhir kegiatan KKN saya. Tahap ini dilakukan untuk melihat keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan dari minggu pertama hingga minggu keempat selama 30 hari kegiatan KKN Back to Village. Setelah dilakukannya semua kegiatan pelatihan ini, monitoring dan juga pendampingan dilakukan setiap harinya dengan tujuan mengetahui secara langsung bagaimana respon serta sejauh mana pemilik usaha dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Melalui program kerja berupa pelatihan mengenai digital marketing, di sini saya dan sasaran berhasil mempromosikan produk melalui media sosial yaitu Instagram. Namun pada promosi melalui Instagram ini dirasa kurang efektif karena sasaran sendiri itu mengalami kendala berupa kesulitan dalam mengoperasikannya. Kemudian kami juga mencoba mempromosikan melalui WhatsApp bisnis. Kegiatan promosi melalui WhatsApp ini cukup efektif dijalankan, namun jangkauannya itu kurang begitu luas. Selanjutnya, kami juga mencoba mempromosikan melalui Facebook, dan melalui Facebook inilah promosi yang paling efektif karena jangkauannya cukup luas, serta sasaran itu juga sudah terbiasa dengan menggunakan Facebook, jadi tidak menemukan kendala. Dan yang terakhir di sini saya mencoba mempromosikan produk milik sasaran melalui marketplace Shopee. Namun dalam hal ini mengalami beberapa kendala dan dirasa kurang efektif karena akunnya ini termasuk baru, jadi sulit untuk dijangkau. Pada pelatihan branding, di sini saya membuat logo produk serta label kemasan produk yang telah saya dan sasaran sepakati. Di mana sebelumnya produk sasaran itu belum memiliki brand dan sekarang akhirnya sudah memiliki brand. Kemudian pada pelatihan inovasi produk, dari yang sebelumnya itu hanya memiliki satu varian rasa yaitu original. Kemudian di sini saya mencoba beberapa inovasi varian rasa berupa rasa madu, rasa coklat, dan juga rasa green tea atau matcha. Namun pada saat trial and error itu di sini kami mengalami beberapa kendala karena pada saat dicoba itu rasanya kurang pas di lidah, sehingga kami mengubah cara membuatnya dengan cara memberi gula terlebih dahulu, kemudian diberi bubuk rasa coklat, matcha, dan juga rasa madu. Pada pelatihan packaging, di sini saya mengubah kemasan dari yang sebelumnya kemasannya itu hanya plastik biasa, lalu saya rubah menjadi kemasan yang lebih menarik dengan jenis kemasan standing pouch. Berikut merupakan data penjualan per minggunya, di mana pada minggu pertama sebelum dijalankan pelatihan-pelatihan itu penjualan produk masih cukup sedikit. Kemudian di minggu kedua sudah mulai mencoba menjalankan promosi melalui media sosial. Kemudian di minggu ketiga ini setelah menjalankan pelatihan-pelatihan mengalami peningkatan, dan juga di minggu keempat setelah semua pelatihan dijalankan penjualan produk mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Berikut merupakan data penjualan selama 1 bulan dan juga ini merupakan persebarannya yang melalui offline di toko atau warung itu sebesar 47,3%. Sementara melalui digital marketing itu cukup besar sebesar 50 lebih persen. Dengan persebaran yang paling banyak itu melalui promosi melalui Facebook dan juga WhatsApp. Berikut merupakan kendala dan hambatan yang saya dan sasaran alami. Yang pertama yaitu sulitnya menyesuaikan jadwal antara saya dan sasaran karena sasaran sendiri juga memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian yang kedua, sasaran mengalami sedikit kesulitan dalam penggunaan media sosial terutama pada media sosial Instagram dan juga Shopee. Kemudian yang ketiga, beberapa program kerja itu tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sehingga saat program kerja pelatihan-pelatihan itu mengalami kemunduran. Berikut merupakan kendala dan hambatan yang saya dan sasaran alami. Yang pertama yaitu sulitnya menyesuaikan jadwal antara saya dan sasaran karena sasaran sendiri juga memiliki kesibukan masing-masing. Kemudian yang kedua, sasaran mengalami sedikit kesulitan dalam penggunaan media sosial terutama pada media sosial Instagram dan juga Shopee. Kemudian yang ketiga, beberapa program kerja itu tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan sehingga saat program kerja pelatihan-pelatihan itu mengalami kemunduran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.